Oke, siap. Terima kasih abangku ya, Bang Jasa. Sangat ini menyumbangkan satu penglihatannya buat Mas Agus. Lebih dan kurangnya nanti seperti apa secara medis, mungkin ada tahapan-tahapannya dan regulasinya juga lewat hukum. Itu akan ditempuh kedua belah pihak. Pada intinya kita mendoakan semua kepada Bang Ical. Tetapi apakah abangku sudah bermusyawarah dengan keluarga abangku? Ya, dari sini ini aku udah nekat dengan diri sendiri. Intinya mau nyumbang donor mata satu buat Bang Ical. Kalau tentang keluarga itu aku udah bisa sama keluarga orang tua. Ibu meninggal, bapak nikah lagi. Jadi sekarang ini aku hidup sama sebatang kara gitu loh. Hati-hati udah pernah nikah. Kalau izin aku tanpa izin orang tua. Intinya aku di sini niatnya ikhlas lahir batin, donor mata satu gitu loh. Alhamdulillah ya, banyak yang mendukung Icang, banyak yang sayang sama Icang, banyak yang support sama Icang. Karena apa? Icang orang baik, jangan dilihat dari luarnya. Badan bertato tapi hatinya ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dia hijrah, begitu hijrah ya dapat cobaan seperti ini, tapi Icang tetap bersyukur dengan kondisinya yang sekarang ini. Semoga dilancarkan ya Icang ya perjalanan mau berobatnya sama Teh Novi. Sehat selalu juga buat Teh Novi, semoga dilancarkan segala sesuatunya ya. Donasinya sampai 2M loh, dan sekarang lagi fokus berobat, mau operasi. Alhamdulillah. Ternyata di Indonesia ini tidak kekurangan orang baik ya. Walaupun tujuan dari awal dia pengen dibantu oleh Teh Novi itu pengen diviralkan kasusnya ya, supaya pelakunya itu tertangkap. Dan dia dari awal cuma minta didoakan yang terbaik untuk dia. Dan Masya Allah, atas kesabaran dia, keikhlasan dia dalam menghadapi suatu masalah, akhirnya tergeraklah pintu hati orang-orang baik ini. Masya Allah. Ya semoga aja cepat sembuh Mas Ical atau Faisal ya. Memang barang siapa yang pandai bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Masya Allah, saya sampai terharu loh. Ya, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Fokus aja lah berobat gitu ya. Jangan main media sosial, jangan dengerin bisikan-bisikan setan ya lah. Lebih mendekatkan diri saja sama Allah atas Tuhan ya. Wah ini gila sih guys, kisahnya gua sampai nangis nontonnya ya. Si Bang Icang ini korban ini bola matanya ya. Dan kalian tahu kronologisnya, dia digituin sama orang yang mabora, yang maboy. Jadi tanpa ada alasan apapun, gak ada dendam, gak ada apa, karena tuh orang maboy, dia ini bola matanya sampai akhirnya dia nggak bisa ngeliat lagi, dan dia berusaha masih tegar di podcast ini ya. Sumpah nih, ini bikin gua nangis banget ya. Dan pelakunya itu ada yang belum tertangkap. Jadi Bang Icang sama saudaranya ini meminta keadilan guys. Kita harus up kasusnya supaya pelaku yang lain tertangkap juga. Dan kalian tahu nggak? Di sini ya, ketika Bang Icang ini ditanya sama Denny Sumargo, kenapa kamu setegar itu? Kenapa kamu kuat? Bang Icang jawab, karena saya nggak mau bikin keluarga saya sedih. Dan tahu nggak saudaranya bilang apa ke Bang Icang? Mau kondisi Bang Icang sekarang kayak gini atau sebelumnya Bang Icang tetap abangnya dia? Gila. Jadi korban mata. Nah, ya. Jadi ini di dalam podcast ini kita bisa melihat bagaimana perjuangannya Bang Faisal ini dalam mengobati matanya, dan adiknya ini minta pertolongan ke Teh Novi. Langsung mendapat respon yang cepat dan buka donasi dengan bantuan juga dari yayasan untuk mengurus matanya Bang Faisal ini. Tetapi ternyata tidak
sebanyak sumbangan yang didapat oleh si Agus ya, karena sumbangannya itu 6,7 juta sekian gitu ya, dan mereka masih belum pakai karena mereka juga masih berusaha dengan uang mereka sendiri. Uang itu masih utuh. Mereka ini masih sangat ingin bisa mendapatkan keselamatan di satu mata karena mata yang satunya lagi udah nggak bisa. Dan juga ternyata sebabnya kenapa bisa sampai terjadi di congkel itu tidak ada background masalah apapun juga. Datang ke suatu event, tiba-tiba ada serangan dan langsung pelaku melakukannya. Pelaku sudah menyerahkan diri karena sudah terlihat dari CCTV saat melakukan. Dan aku tuh miris banget ya, kok ada sih orang yang bisa ngelakuin sesuatu hal yang keji tanpa alasan apapun gitu, yang aneh banget menurut aku ya. Bener-bener deh, kasihan banget nih Bang Faisal ini. Yang aku perlu diapresiasi adalah si Bang Faisal sama sekali tidak termehek-mehek gitu loh. Dia tuh tegar banget, terus dia juga tunjukkan bahwa dia ikhlas gitu ya, tabah menjalani semuanya ini, karena dia juga nggak mau berlarut-larut sedih dan membuat keluarganya sedih. Pokoknya kalian harus lihat deh, seorang Faisal ini bener-bener jadi contoh lah buat kita gitu, dalam keadaan udah terpuruk ini tapi beliau masih sangat kuat. Dan ini yang kayaknya menurut aku Yayasan Tenovi alirkan dana atau buka lagi donasi untuk benar-benar membuat membantu matanya Bang Faisal ini bisa terselamatkan. Tapi kalau memang enggak, mungkin kedepannya ya, karena Bang Faisal punya anak loh ini, seorang bapak dengan berapa anak gitu ya, dia mau untuk pendidikan anaknya. Jadi ini kayaknya aku rasa Tenovi, Yayasan, dan kita semua yang misalnya mau berdonasi bisa membantu untuk Bang. Nah, selain itu ada petisi juga nih. Ini petisi ya, kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus, korban penyiraman air keras, dibuat dari tanggal 19 Oktober 2024. Ada 7.532 tanda tangan ya, udah termasuk ya tanda tangan dari orang-orang yang merasa ya tidak enak atau tidak ikhlas mungkin ya dengan apa yang sudah terjadi, sehingga menandatangani petisi ini. Ternyata udah banyak juga yang tanda tangan ya, say. Ini menuju ke 10.000 nih. Ini barusan aku buka ya di nih, kamu bisa typing aja donasi petisi donasi Agus gitu. Bisa langsung keluar dari mana-mana yang kamu masuk aja, mau dari Google kayak, mau dari apalah, pokoknya masuk ke internet langsung ada kok. Nah, kalian terserah ya, kalau mau diisi langsung diisi aja nih. Bisa langsung ambil langkah berikutnya. Terus di sini tuh ada alasan kenapa ada petisi ini. Nah, ini alasannya nih. Petisi ini dibuat sebagai bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras, yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal dulu pas awal podcast di Novi dan Densu, saudara Agus memohon dan meminta kepada netizen untuk bantu donasi demi kesembuhan mata Agus. Dan kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu, hanya satu matanya kembali seperti dulu, alias bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya. Dia meminta donasi, bahkan uang donasi malah untuk membayar utang wawanya. Nah, ini ya. Jadi ini ada ada petisi dan disebut apa alasannya membuat petisi ini, sudah ditandatangani hampir 7.000 orang, sudah mau menuju ke 10.000 orang. Oke, bagaimana sih kelanjutannya nanti nih kasus donasinya si Agus dan juga Yayasan Tenovi yang dituntut untuk mengembalikan uang ke rekening Agus lagi ya dalam waktu 3x24 jam. Kita tunggu aja dalam 2 hari ke depan. Oke, gimana menurut kalian? Please drop komen dan kita diskusi yang sehat dan bisa mengambil pelajaran dari ini. Oke.